Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah berjumpa kembali kita pada kesempatan kali ini. Kita akan membicarakan hadis Arba'in An-Nawawi, yang kali ini kita akan mencoba mengkaji hadis yang ke-12 tentang kesempurnaan Islam seseorang. Adapun hadisnya itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari baiknya keislaman seseorang ialah meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Hadis hasan riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Zuhud. Dalam kitab Zuhud, bab orang yang berbicara tentang sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, hadis nomor 2318, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dalam Al-Fitan, bab menjaga lidah dan memfitnah, hadis nomor 3976. Kedudukan hadis ini, Abu Hurairah mengabarkan kepada kami, ini merupakan sesuatu yang selalu menyertai seorang nabi dan daripadanya diambil akhlak nabi. Dengan hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dengan kalimat yang ringkas, syarat makna serta mencakup kebaikan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan demikian beliau berkata dengan semestinya sebagaimana dikatakan oleh para ulama, perkataan Nabi ini singkat dan padat dan tidak ada seorang pun sebelumnya yang menyamainya dalam perkataannya, di mana perkataan beliau mencakup setengah agama. Karena agama adalah mengamalkan dan meninggalkan. Hadis ini menjelaskan tentang apa yang harus ditinggalkan. Jadi hadis ini walaupun pendek, itu adalah merupakan prinsip-prinsip agama yang harus kita ketahui. Sebagian mereka berkata hadis ini meliputi seluruh agama karena ia menyatakan apa yang harus ditinggalkan dan apa yang harus diperbuat. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata hadis ini merupakan dasar yang agung bagi akhlak. Abu Daud berkata dasar-dasar sunnah dalam setiap ilmu ada 4. Dia pun menyebutkan hadis ini. Jadi kalau kita lihat hadis ini walaupun pendek, kedudukannya adalah sangat penting dalam kita dalam menjalani kehidupan beragama yang harus kita ketahui. Pelajaran apa saja yang dapat diambil dari hadis ini? Yang pertama adalah Islam berusaha keras untuk mewujudkan keselamatan masyarakat sehingga manusia itu hidup dengan harmonis dan damai. Tidak ada pertentangan dan perkelahian di antara mereka, sebagaimana Islam juga berusaha keras untuk mewujudkan keselamatan individu agar dia hidup di dunia ini dengan bahagia, penuh persahabatan, keluar daripadanya dengan sukses dan beruntung. Perkataan yang paling sering menimbulkan perpecahan di antara manusia, perkara yang paling sering menimbulkan perpecahan di antara manusia, merusak masyarakat dan menjerumuskan kepada kehancuran
adalah ikut campur dalam urusan orang lain, terutama dalam perkara yang tidak ada manfaat baginya. Jadi kalau kita mencampuri urusan orang lain yang memang tidak ada manfaatnya, itu akan kadang-kadang adalah dapat menimbulkan perkelahian dan perselisihan. Dengan demikian menjadi tanda keistiqomahan seorang muslim dan kebenaran imannya ialah tidak ikut campur dalam urusan orang lain yang ia sendiri tidak memiliki kepentingan apapun. Jadi kalau yang merupakan perkara-perkara yang tidak penting, kita tidak usah ikut campur, kecuali memang tujuannya adalah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah merupakan kewajiban kita untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua, hadis ini yang dapat kita ambil pelajarannya adalah sibuk dengan hal yang tidak berguna adalah membuang-buang waktu dan tanda lemah iman seseorang. Sesungguhnya manusia hidup di dunia ini bersama orang lain yang ada di sekitarnya, sehingga pekerjaan dan hubungannya yang ada sangat kompleks. Seorang mukmin, seorang muslim bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang dikerjakannya, setiap waktu yang dihabiskannya, dan setiap kata yang diucapkannya. Apabila manusia sibuk dengan yang ada di sekitarnya dan ikut campur dengan urusan yang tidak ada gunanya, sehingga menyita waktunya dari menunaikan kewajiban dan memenuhi tanggung jawabnya, maka dia akan diazab di dunia dan dihukum di akhirat. Dalam hal ini merupakan tanda lemahnya pengetahuan, tidak kokohnya akhlak kenabian dalam dirinya, dan keislaman hanya sekedar polisan bibir dan pemanis mulut. Oleh karenanya itu kita jangan membuang-buang waktu kita untuk sesuatu yang tidak ada gunanya, yang mana dengan kita mengurusi hal-hal yang tidak ada manfaatnya itu membuat kewajiban kita yang mestinya kita kerjakan itu menjadi tertinggal. Itu hal yang merugikan kita karena kita membuang-buang waktu kita hanya untuk melakukan sesuatu yang sia-sia, apalagi memang sesuatu itu tidak ada manfaatnya bagi kita. Kemudian yang ketiga dari hadis ini yang dapat kita ambil adalah hati yang sibuk dengan Allah akan berpaling dari akhlak yang tidak berguna. Seorang muslim yang beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihatnya, akan hadir dalam hatinya perasaan bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat dengannya, maka semua itu akan memalingkannya dari hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Tidak menyibukkannya dengan hal yang tidak ada manfaatnya adalah tanda kejujurannya bersama Allah, dan Allah betul-betul hadir bersamanya. Sedangkan siapa yang sibuk dengan perkara-perkara yang tidak manfaat, hal ini menunjukkan tiadanya kesadaran bahwa Allah itu bersamanya, sementara ketidakjujuran bersamanya akan merusak amalnya dan dia akan termasuk orang-orang yang binasa. Al-Hasan Al-Basri berkata, tanda seorang hamba yang berpaling dari Allah adalah kesibukannya dengan yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu kita menggunakan waktu yang ada ini dengan sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita semua. Perkara-perkara yang bermanfaat bagi manusia dan yang tidak bermanfaat. Jadi kandungan yang berikut adalah apa saja yang bermanfaat bagi manusia dan yang tidak bermanfaat. Perkara yang bermanfaat bagi manusia adalah apa yang berkaitan dengan kebutuhan hidupnya berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, serta yang berkaitan dengan keselamatannya kelak di akhirat. Selain itu merupakan perkara yang tidak bermanfaat.
Apa yang dimaksud dengan perkara yang bermanfaat? Di antaranya itu adalah kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Artinya mencari makan, mencari minum, atau mencari nafkah, atau untuk keperluan tempat tinggal, itu adalah sesuatu yang bermanfaat, yang mana akan kita gunakan untuk kehidupan kita di dunia. Mencari penghidupan itu adalah sesuatu yang bermanfaat, di mana mencari penghidupan itu juga nanti digunakan untuk keperluan kehidupan kita di akhirat. Mencari uang atau mencari duit, nah nanti kita bisa digunakan duitnya, uangnya itu adalah untuk keperluan makan minum, bersedekah, berimpak, membantu masjid adalah sesuatu yang bermanfaat, serta yang berkaitan dengan keselamatan di akhirat. Selain kita beramal untuk kebutuhan dunia kita, juga adalah kita melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat. Kita isi kehidupan kita misalnya dengan melaksanakan ibadah. Walaupun ibadah itu ada yang sudah kita ketahui, ibadah mahdoh, dan ada pula ibadah yang ghairu mahdoh. Kalau yang khusus tadi, yang mahdoh adalah seperti kita melaksanakan sholat yang wajib, itu adalah merupakan kita melaksanakan yang bermanfaat, jangan ditinggalkan untuk melakukan sholat wajib. Kemudian kalau sudah sholat wajib kita laksanakan, untuk kesempurnaannya ditambahi dengan sholat sunnah. Kemudian kita membaca Al-Quran, kita isi waktu kita dalam setiap hari dengan membaca Al-Quran. Kemudian kita berzikir, membaca sholawat kepada Nabi. Nah itu adalah kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat atau menuntut ilmu agama. Baik kita itu kalau zaman sekarang misalnya mendengarkan ceramah-ceramah di masjid, majelis ta'lim, ataupun bisa pula kita dengan mendengarkan sekarang ini sudah ada live streaming dan lain sebagainya, atau mengkaji buku-buku agama yang kita miliki, yang mana selain itu adalah merupakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Di antara yang tidak bermanfaat bagi manusia adalah kebutuhan duniawi yang berlebihan di luar batas kebutuhan dan kepentingannya, seperti berlapang-lapang dalam keduniaan, mencari duit banyak-banyak, berlebih-lebihan dari kebutuhannya. Misalnya rumahnya mau yang tingkat berapa, tingkat 5, tingkat 6, tingkat 7, atau berlapang-lapang kehidupan dunia dengan banyak-banyak mempunyai mobil misalnya kan, tanah yang luas. Sedangkan semuanya itu memang tidak kita perlukan, karena hanya untuk kepentingan bermegah-megahan saja, bukan digunakan untuk kepentingan akhirat. Kemudian beraneka ragam dalam makanan dan minuman, bersenang-senang dalam hal makan minum yang nanti akhirnya bisa berlebih-lebihan atau mubazir, atau mengejar kedudukan dan kekuasaan, bersaing untuk menjadi paling tinggi kekuasaannya, bahkan sampai dengan misalnya membuat janji, sumpah palsu dan lain-lain, yang mana tujuannya itu adalah untuk mengejar kedudukan atau menyogok dan money politik dan lain sebagainya, dan menyenangi pujian dan sanjungan dari manusia. Melakukan sesuatu hanya ingin mencari pujian oleh orang lain atau sanjungan dari manusia, baik melakukan ibadah ingin dipuji orang lain, atau melakukan amal perbuatan lainnya yang mana itu hanya menjadikan kita itu riya, bukan melaksanakannya semata-mata karena Allah. Itu juga akan menghilangkan pahala kita, sehingga pekerjaan kita itu menjadi tidak
bermanfaat, terutama jika hal tersebut juga merupakan sesuatu yang bersifat sampingan dan pelengkap hidup dengan harus mengorbankan agamanya. Jadi kalau dia mengerjakan itu hanya untuk sesuatu yang bukan untuk kepentingan agama, bermegah-megahan tadi hanya untuk ya sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akhirat, sehingga hanya untuk kepentingan dunia saja. Hal ini yang mengakibatkan apa yang dilakukan itu adalah tidak ada manfaatnya. Kemudian perbuatan-perbuatan yang mubah yang tidak memberikan manfaat bagi manusia di dunia dan di akhirat, seperti permainan, senda gurau, terlalu banyak bercanda, dan yang merusak harga diri, itu adalah sesuatu yang juga tidak bermanfaat. Sebaiknya seorang muslim itu meninggalkan, karena hal itu adalah membuang waktu yang sangat berharga. Waktu itu adalah sangat berharga, yang mana manusia tidak diciptakan untuk hal tersebut, yaitu untuk membuang-buang waktunya, dan yang akan memberatkannya ketika hisab di hari pembalasan, bahwa apa yang waktu yang Allah berikan kepada kita itu nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian terlalu banyak bicara adalah sesuatu yang tidak berguna dan seringkali menjerumuskan seorang muslim pada hal yang diharamkan. Dalam hadis kan disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Jadi pilihannya adalah kalau kita berbicara, hendaklah pembicaraan kita itu memberikan manfaat. Kalau tidak ada memberikan manfaat atau malah mengandung sesuatu yang diharamkan, lebih baik kita diam saja. Apalagi kata-kata itu malah mengandung dosa, seperti menggunjing orang lain atau menggibah, mencela, membuli, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, akhlak seorang muslim adalah tidak banyak bicara, tidak ribut dan debat kusir, artinya banyak berdebat yang tidak ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, malah hanya mendatangkan permusuhan, itu termasuk merupakan perbuatan yang sia-sia atau tidak ada manfaatnya. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Mu'adz radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ya Rasulullah, apakah kita dihukum dengan setiap ucapan yang kita katakan?" Rasulullah menjawab, "Celaka ibumu wahai Mu'adz, tidaklah disungkurkan wajah-wajah manusia ke dalam neraka kecuali karena ulah lidah-lidah mereka." Dia juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Perkataan anak Adam tidak memberikan manfaat baginya kecuali jika berupa perintah kepada kebaikan dan larangan terhadap kemungkaran serta zikir kepada Allah." Ini artinya bahwa banyak juga orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu lantaran lidah-lidahnya atau perkataannya. Karena perkataan seseorang itu bisa membawa kepada dosa, perkataan seseorang itu bisa membawa kepada kekafiran ataupun kemurtadan. Oleh karena itu kita disuruh supaya menjaga lidah kita agar kita selamat nanti di akhirat kelak. Dan perkataan itu, orang berbicara itu, di sini dalam hadis ini kan berarti hanya ada 3. Yang pertama adalah menyuruh kepada perbuatan yang baik atau perintah kepada kebaikan. Kalau kita mengajak kepada yang baik, itu adalah merupakan sesuatu perkataan yang bermanfaat, atau melarang orang melakukan perbuatan kemungkaran atau dosa, itu juga adalah sesuatu yang bermanfaat. Kalau ada orang misalnya kan tidak sholat, kita ajak sholat, kita suruh sholat, berarti kita menyuruh sesuatu yang bermanfaat. Kalau ada orang melaksanakan berjudi,
mabuk-mabukan, kalau kita mampu melarangnya, itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Atau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, zikir bisa pula dimaknai kita membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu juga termasuk berzikir kepada Allah. Atau kita membaca doa-doa atau bersalawat atau ingat kepada Allah, itu adalah merupakan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian hadis ini juga memberikan petunjuk bahwa sifat seorang muslim adalah sibuk dengan perkara yang tinggi nilainya dan menjauhi hal-hal yang sepele atau rendahan. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah agar senantiasa dapat memanfaatkan waktu kita itu dengan sesuatu yang nilainya ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau memang kita tidak bisa seluruhnya melaksanakan yang demikian, paling tidak kita berusaha sedikit demi sedikit bagaimana kita memanfaatkan waktu yang sudah diberikan untuk sesuatu yang bermanfaat dan menjauhi yang hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kemudian di dalam hadis ini terdapat pengajaran dan pendidikan juga bagi diri kita agar menjauhi hal-hal yang hina dan rendah serta meninggalkan yang tidak bermanfaat. Demikian isi kandungan hadis yang ke-12, mudah-mudahan berikan manfaat juga bagi kita. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.